Timur Tengah kini benar-benar mendidih. Bukan sekadar ketegangan di meja diplomasi, ini perang sungguhan, dan percikannya bisa membakar dunia. Tanpa banyak basa-basi, Presiden Donald Trump memerintahkan serangan langsung ke 3 situs nuklir paling sensitif milik Iran, Fordow, Natanz, dan Esfahan. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Ini bukan manuver biasa. Ini adalah pengakuan terbuka bahwa Amerika Serikat kini terlibat langsung dalam konflik bersenjata dengan Iran. Tidak lagi sekadar mendukung Israel di balik layar, Washington kini berada di garis depan, menyerang langsung jantung nuklir Iran. Dan seperti menyalakan api di ruang tertutup, Iran membalas dengan kekuatan yang selama ini hanya mereka pamerkan di parade militer. 40 rudal balistik melesat tanpa ampun ke arah Israel. Langit malam berubah jadi ladang api, dan targetnya bukan tempat sembarangan. Tel Aviv, pusat denyut politik dan ekonomi Israel, dihantam tanpa ampun. Wali kota Tel Aviv menggambarkan malam itu sebagai mimpi buruk yang nyata. Rumah-rumah luluh lantak, alam berbunyi tanpa henti. Warga berhamburan ke tempat perlindungan. Dan yang paling menakutkan, sistem pertahanan Israel tak berkutik. Iron Dome lumpuh, Arrow 3 kehilangan kendali. Rudal-rudal Iran menghantam tanpa bisa dihentikan. Bagi warga Israel, ini bukan sekadar ancaman dari langit. Ini adalah momen menyadarkan, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dan bagi dunia, serangan ini adalah isyarat bahwa permainan sabar telah selesai. Iran tak lagi bicara dengan kata-kata, mereka bicara dengan ledakan. Dalam pertempuran yang terus membara antara Iran dan Israel, satu nama baru kini mulai menggema di langit konflik, Sejil. Meski baru terjun ke medan nyata, rudal balistik ini langsung menunjukkan giginya. Dengan jangkauan tembakan hingga 2000 km, Sejil bukan sekadar ancaman regional, tapi bisa jadi senjata yang mengubah jalannya perang. Dengan panjang mencapai 18,2 meter dan diameter sebesar 1,25 meter. Sejil memang terlihat seperti rudal balistik pada umumnya, tapi di balik fisiknya tersimpan daya hancur yang tak bisa diremehkan. Hulu ledaknya mampu membawa muatan antara 500 hingga 1.500 kg, cukup untuk meratakan fasilitas militer atau infrastruktur penting dalam sekali hantaman. Dan yang membuat dunia lebih tegang, Sejil bukan hanya dirancang untuk muatan konvensional. Rudal ini juga dapat mengangkut hulu ledak high eksplosif hingga hulu ledak nuklir. Israel dan Amerika tentu tidak bisa menutup mata atas potensi kehancuran yang dibawa satu rudal ini saja. Iran bahkan pernah menyebutkan bahwa jika rudal ini ditembakkan dari Natanz, salah satu pusat pengembangan nuklir mereka, Sejil bisa mencapai Tel Aviv hanya dalam waktu kurang dari 7 menit. Padahal jarak dari Natanz ke Tel Aviv membentang lebih dari 1.600 km. Jika perhitungan itu benar, maka Sejil bisa melaju dengan kecepatan hingga 13.700 km per jam, atau setara dengan 11 kali kecepatan suara, di mana dalam hitungan detik, rudal ini mampu menembus langit dan melumpuhkan target sebelum sistem pertahanan musuh sempat bereaksi. Dengan jangkauan operasional hingga 2.000 km, Sejil bisa menjangkau hampir seluruh titik di Israel dari berbagai wilayah di Iran. Tak berhenti di sana, rudal ini juga dibekali dengan sistem navigasi canggih yang memberikan tingkat akurasi tinggi. Pihak Iran mengklaim bahwa tingkat kesalahan akurasi Sejil hanya dalam radius 50 meter, sebuah angka yang sangat mengesankan bagi kelas rudal balistik. Artinya, Sejil bukan hanya cepat dan kuat, tapi juga sangat tepat. Setelah kemunculan Sejil yang mengguncang Haifa, kini Iran kembali menunjukkan taringnya. Kali ini bukan lewat senjata lama, tapi lewat sesuatu yang baru, besar, dan mematikan. Rudal balistik Khorramshahr 4 resmi dikerahkan ke medan tempur, dan bukan main-main. Ini adalah kali pertama rudal ini digunakan sejak operasi True Promise 3 dimulai. Pernyataan resmi datang langsung dari juru bicara Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Mereka menyebut Khorramshahr 4 sebagai jawaban
atas serangan Amerika dan Israel sekaligus sebagai babak baru dalam eskalasi militer Iran. Tapi, yang membuat dunia benar-benar terkejut adalah pengakuan bahwa rudal ini punya daya rusak lebih besar dari semua rudal yang pernah diluncurkan Iran selama konflik. Secara teknis, Khorramshahr 4 adalah evolusi paling mutakhir dari keluarga Khorramshahr, rudal yang sudah diuji sejak 2017. Namanya diambil dari kota penting di Iran, namun kemampuannya kini menjangkau jauh melampaui batas kota manapun. Dan meski terlihat seperti teknologi domestik, banyak analis meyakini ada DNA Korea Utara di dalamnya. Menurut Jane's Defense Weekly and Center for Strategic and International Studies, rudal ini adalah hasil modifikasi dari Hwasong-10 milik Pyongyang yang dijual ke Iran dengan nama BM-25. Awalnya, rudal ini memiliki jangkauan hingga 2.500 km. Tapi Iran melakukan penyesuaian, ukurannya diperkecil, propelan dikurangi, dan jangkauan dibatasi hingga 2.000 km. Tentu, keputusan ini bukan tanpa alasan. Dengan jangkauan itu, Khorramshahr 4 bisa menjangkau seluruh Israel, sebagian besar Teluk Arab, dan bahkan beberapa negara NATO di Eropa Tenggara seperti Rumania, Bulgaria, dan Yunani. Namun dengan jangkauan yang dibatasi, Iran secara halus mencoba menghindari memancing ketakutan langsung dari negara-negara Eropa Barat. Jadi, apa sebenarnya yang membuat rudal balistik ini begitu ditakuti? Satu hal yang langsung menyita perhatian para analis militer dunia adalah kecepatan yang ekstrim dan akurasinya yang mengerikan. Bagaimana tidak? Khorramshahr 4 diklaim mampu melesat hingga 16 kali kecepatan suara, sekitar 19.750 km per jam saat meluncur di luar atmosfer. Bukan cuma susah dicegat nih, tapi kecepatan yang luar biasa membuat rudal ini bisa menghantam target hanya dalam hitungan menit. Dan saat mulai memasuki atmosfer, hulu ledaknya masih bisa melaju dengan kecepatan 8 Mach, nyaris 9.800 km per jam. Lebih gilanya lagi, rudal ini bukan cuma satu hulu ledak. Ia diklaim mampu menyerang hingga 80 target berbeda dalam sekali hantam. Bagaimana bisa? Karena pada tahap akhir penerbangan, Khorramshahr 4 melepaskan muatan seberat 1.800 kg. Dan hulu ledak ini jatuh menghujani sasaran dengan akurasi tinggi sambil melaju dalam kecepatan yang gila. Serangan ini membuat radar musuh kewalahan. Mereka tak sempat mendeteksi, tak sempat melacak, apalagi mencegat. Dan bila kita hitung, dengan 40 rudal Khorramshahr 4 yang diluncurkan, berarti ada sedikitnya 3.200 hulu ledak menghantam ribuan titik secara bersamaan. Kecepatan hypersonik, presisi mematikan, dan kemampuan menghindar dari semua sistem pertahanan, semua dikemas dalam satu senjata, Khorramshahr 4. Bagi Israel dan Amerika, rudal ini bukan sekadar ancaman, ini mimpi buruk strategis yang nyata. Dan yang lebih mengerikan, ada satu isu yang belum dijawab secara pasti. Apakah Khorramshahr 4 atau 4 ini juga bisa membawa hulu ledak nuklir? Jika jawabannya ya, maka Israel dan Amerika harus menyiapkan pertahanan yang benar-benar baru. Karena ini bukan lagi soal rudal biasa. Ini soal kemungkinan serangan nuklir yang tak bisa dihentikan. Tak hanya Khorramshahr 4 yang menjadi mimpi buruk bagi Israel, Iran kembali mengguncang dengan meluncurkan rudal balistik Hatz-Qassem dalam operasi True Promise 3. Nama ini langsung jadi sorotan. Kenapa? Karena rudal ini bukan cuma menghantam target, ia mempermalukan seluruh sistem pertahanan Israel secara terbuka. Dalam salah satu rekaman yang tersebar, Hatz-Qassem melesat dan menghancurkan sebuah gedung di Tel Aviv tanpa satupun intersepsi, seolah-olah pertahanan udara Israel itu hanyalah pajangan. Kehancuran yang ditimbulkan pun tak lepas dari spesifikasi brutalnya.
Rudal ini punya panjang 11 meter, dengan berat mencapai 15.000 pon. Dari angka tersebut, 1.100 pon itu adalah hulu ledak, cukup untuk meratakan gedung bertingkat. Sisanya berasal dari propelan padat yang menjadi sumber tenaga besar. Gabungan ini memungkinkan Hatz-Qassem melintasi jarak sejauh 1.400 km, menjadikan seluruh wilayah Israel dalam jangkauannya dan membuat warga tak bisa lagi merasa aman, bahkan di tempat persembunyian terdalam. Namun, keunggulan sejati dari Hatz-Qassem bukan hanya soal jarak ataupun daya ledak, tapi pada kemampuannya menari di udara, menghindari radar, dan menembus pertahanan sekuat apapun. Kecepatan hypersoniknya membuat sistem pertahanan seperti Iron Dome ataupun Arrow menjadi tidak berguna. Menteri Pertahanan Iran Aziz Nazirzadeh bahkan dengan tegas menyebut rudal ini tidak hanya cepat, tapi juga cerdas. Hulu ledaknya bisa bermanuver di langit, membuat rudal pencegat kehilangan arah. Kini, rudal ini bukan lagi sekadar alat tempur, tapi simbol bahwa Iran telah memasuki era dominasi udara mutlak.